Apa dasar DPR membuat tatip yang bisa mengevaluasi pimpinan lembaga lainnya? Bagaimana juga dengan dampak terhadap independensi pejabat? Kita bahas malam hari ini bersama Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Doli Kurnia, yang sampai dengan sekarang ini masih belum bergabung, tapi kita tunggu. Dan yang sudah bergabung ada pakar hukum tata negara dan pengajar di Jentera Institut, Bivitri Susanti. Mbak Bivi, selamat malam. Masih di mute Mbak Bivit, jadi saya mau tahu dulu nih, apa sih respon pertama Mbak Bivit nih soal tiba-tiba ada perubahan tatip, DPR bisa mengevaluasi pejabat lain? Iya, DPR nih berarti salah paham ya. Jadi saya kira ada dua kemungkinan, entah mereka salah paham atau yang kedua memang culas. Saya harus bilang begitu karena saya tadi tertawa waktu mendengar pandangan Pak Palguna. Katanya silakan dijawab oleh mahasiswa semester 3. Karena memang betul, jadi gini, salah pahamnya tuh di sini. Apa yang dilakukan oleh DPR memang fungsi pengawasan ada gitu ya. DPR itu fungsinya legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tapi fungsi pengawasan yang dimaksud disebutkan tadi oleh Pak Sufmi Dasko bukan seperti itu. Fungsi pengawasannya itu bisa dilakukan terhadap lembaga. Nah, tapi yang paling mendasar dari itu semua, saya kira makanya Pak Palguna menjawab seperti itu adalah DPR harus paham bahwa ketika mereka memilih seorang hakim atau seorang anggota komisi, itu konsepnya bukan mereka menjadi wakilnya DPR. Itu bukan konsep pemberian mandat, tapi pemilihan. Jadi dalam konstitusi memang sudah ada pemisahan tuh. DPR itu memegang jabatannya sebagai wakil rakyat. Ketika dia sudah memilih seseorang, maka kemudian itu masuknya rezim pemilihan, bukan rezim pemberian mandat ataupun utusan, sehingga nanti orang itu akan dikontrolnya berdasarkan undang-undang pada komisi atau lembaga. Tapi kalau tadi disebutkan Mbak Bivit ini adalah soal penguatan gitu, contohnya kalau misalnya pejabat ada yang sakit kan DPR bisa mengevaluasi tuh. Ya, yang mengevaluasi silakan lembaganya sendiri. Jadi kan ini DPR itu kesannya ingin terus-menerus mau mengawasi semua lembaga seakan-akan ada di bawah dia. Ketika seorang hakim MK, kan 3 tuh dipilih oleh DPR misalnya, masuk menjadi hakim MK. Kalau dia sakit atau dia tidak berfungsi dengan baik, kan ada mekanisme internal di MK-nya. KPK juga begitu, atau OJK atau apapun, silahkan nanti begitu dia sudah terpilih, ada aturan main di undang-undangnya masing-masing. Sudah bukan lagi kewenangan dari DPR. Jadi konsepnya tuh di situ, bahwa DPR itu ketika memilih seorang pejabat, dia tidak sedang memilih utusan DPR. Yang sedang dia lakukan adalah konsep pemilihan pejabat negara. Begitu seseorang dipilih, maka selesai sudah. Maksudnya adalah ketika misalnya KPK punya dewas, Dewan Pengawas, ketika MK misalnya punya MK yang harusnya itu cukup, maksudnya gitu Mbak Bivit? Iya, tidak hanya harus Dewan Pengawas ya, tapi kan namanya orang sakit misalnya ya. Tentu saja nanti ada mekanisme kepegawaian juga, ya akan membuat ada misalnya digantikan atau misalnya diminta masukannya kepada DPR untuk menggantikan. Tapi ada mekanisme antar lembaga, tidak semuanya harus diurus oleh DPR. Ingat, kita punya konstitusi yang memang ada pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga ada lembaga-lembaga independen. Tidak semuanya harus dikontrol terus-menerus oleh DPR. Nah, ini yang saya kira harus dipegang secara konseptual. Jadi ini bukan masalah like and dislike. Kan ada orang, wah nanti like and dislike. Bukan, ini bahkan lebih mendasar dari itu. Tidak boleh DPR seakan-akan memilih utusannya DPR sehingga orang itu harus mengikuti apa saja kemauan DPR. Tapi masalahnya Mbak Bivit harus dilarang. Nah, ini kan usulannya Senin nih, kemudian Selasa kemarin sudah disahkan di rapat paripurna. Berarti tinggal ini dong, eksekusinya dong. Iya, makanya saya berharap orang-orang anggota DPR yang masih berakal sehat, punya paham hukum tata negara, paham aturan main politik, dan tentu saja paham konstitusi, mereka harus bisa mengerem ini. Harusnya tidak boleh ini dilakukan. Kalau ini dilakukan, maka tentu saja sangat bisa di judicial review ke Mahkamah Agung. Karena ini melanggar undang-undang, itu pasti ya, masing-masing undang-undang dilanggar tuh, undang-undang MK, undang-undang KPK, bahkan melanggar konstitusi sebenarnya. Kak, satu pertanyaan singkat aja Mbak Bivit, kalau ini kemudian nanti bertanya juga nggak bagaimana dengan independensi nih, misalnya lembaga-lembaga yang sedang menyelidiki kasus-kasus misalnya korupsi, KPK? Nah, itu implikasinya Mbak, betul sekali bahwa kalau ada kewenangan seperti ini, memang yang sekarang dinarasikan ketika tadi ditanya oleh wartawan, seakan-akan niatnya baik pengawasan, tapi potensinya adalah mereka akan mengontrol si hakim atau si komisioner KPK dan lain sebagainya itu untuk mengikuti apa maunya DPR.
Nah, bagaimana kalau misalnya ada titip-nitip kasus misalnya, karena itu sendiri pernah terjadi. Apalagi sekarang, jangan lupa kita punya kasus Hakim MK yang namanya Pak Wahidudin, maksud saya siapa namanya yang digantikan oleh Pak Guntur Hamzah waktu itu oleh DPR, maaf saya agak Baik. kebelibet namanya. Misalnya itu contoh bagaimana DPR gusar karena ternyata hakimnya tidak mengikuti apa maunya DPR, maka langsung digantikan di tengah jalan. Nah, itu sudah pernah terjadi. Nah, yang sangat dikhawatirkan adalah kalau kemudian kemandirian kekuasaan kehakiman, MK, MA, dan yang lain-lainnya yang memang dipilih memang oleh DPR menurut undang-undang, Oke. itu juga akan tercemar karena model tata tertib yang seperti ini. Mbak Bivit, terima kasih untuk pandangannya, tapi sayang sekali ya harusnya kita juga bisa bergabung nih dengan Bang Doli Kurnia, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR, tapi sampai sekarang masih belum hadir di diskusi kita. Tapi terima kasih.